Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So this Bitcoin Update akan menjadi update yang spesial karena kita bakal nge-review situasi Bitcoin yang sebetulnya terdampak banget sama fundamental, dan kita akan mencoba untuk menganalisa kira-kira gimana dampak dari NFP di hari Jumat lalu. Sebelumnya kita udah sempat ada kasih video rilis lebih awal ya, sekitar 2 hari yang lalu, dan kita bakal bahas lagi di video update kali ini. So langsung aja kita masuk ke dalam penjelasannya. Before kita masuk ke dalam update untuk price action, karena memang ada pergerakan yang cukup menarik ya. Bitcoin di pagi hari ini dia langsung nanjak, dan sebenarnya ini biasa banget terjadi karena biasanya menjelang opening sesi Asia itu pergerakan baru mulai ada volatilitas. Belum lagi karena sebenarnya 2 hari terakhir kita tahu ada Good Friday dan Easter, jadi di Amerika tuh posisinya Long Friday. Nah, kenapa kita ngomongin Amerika terus? Mungkin teman-teman kepikirannya padahal kan pasar kripto itu supply demand-nya nggak cuma dari Amerika. Dan kita tahu bahwa Bitcoin itu decentralized, artinya nggak dikontrol sama pemerintah. Apalagi pemerintah US gitu kan. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman. Masalahnya adalah permintaan dan penawaran pada Bitcoin serta kripto itu masih bergantung banget nih sama yang namanya kebijakan-kebijakan dari Amerika Serikat. Terutama dari The Federal Reserve. Nah, kita bakal review. Sebelum kita review, saya sempat sharing ke teman-teman di Discord ya pada hari ini. Saya mungkin akan bawa teman-teman tour dulu untuk nunjukin di Discord ya. Nah, ini dia update yang saya baru berikan pada sekitaran hari Minggu ya, tepatnya jam 4 sore ya di hari Minggu. Ada beberapa note yang penting yang saya sampaikan di sini. Ini nanti ada penjelasan yang cukup panjang, nanti akan saya coba bagikan juga di dalam video ini. Satu note penting adalah sementara ini rilis data NFP menunjukkan angka yang cukup memuaskan untuk pihak The Fed. Karena seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan dari The Fed itu adalah untuk mengatasi inflasi, dan untuk melakukan itu dia harus menekan yang namanya demand atau permintaan. Nah, kalau misalkan dari sisi masyarakat itu punya penghasilan besar dan tentu saja penganggurannya sangat sedikit, itu malah akan meningkatkan demand dan tentu saja bisa meningkatkan inflasi. Nah, oleh karena itu, maka sebenarnya ekspektasi dari The Fed adalah ya harus ada masalah pengangguran ya. Dalam artian pengangguran tuh harus meningkat. Either penganggurannya meningkat atau penambahan pekerjaannya yang berkurang. Jadi tinggal masalah waktu aja. Tapi dengan data NFP yang dirilis pada pekan lalu itu sebenarnya udah merupakan situasi yang cukup mendukung lah untuk The Federal Reserve di sini tetap bisa dibilang mungkin ya kalau kita bilang mempertahankan angka suku bunga itu berada di level tertentu. Jadi maksudnya begini, setelah mereka melihat datanya, ternyata labor market sudah mulai ada penurunan. Ini sesuai ekspektasi kita nih. Karena kalau masalah pengangguran meningkat, ini artinya masalah demand kita sukses bisa tekan. Dan kalau kita sudah sukses menekan demand tersebut, maka sebenarnya kita udah nggak perlu naikin suku bunga terlalu tinggi lagi. Mungkin di batas atas yang terakhir disampaikan oleh Jerome Powell, which means sekitar 5-5,25%, itu akan menjadi batas atas maksimalnya. Dan dia akan pertahankan sampai melewati 2023. Karena seperti yang kita tahu, Jerome Powell di sini lumayan ngotot ya dalam menyampaikan bahwa dia sudah bilang bahwa di sini dia bakal ngotot ya, nggak akan ada yang namanya penurunan suku bunga untuk tahun 2023. Jadi tidak akan melakukan yang namanya pivot. Nah, saya sempat sharing juga nih ke teman-teman di Twitter ya. Jadi kalau kalian lihat di postingan saya terakhir, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Apakah The Fed di sini mengontrol market atau justru market lah yang bereaksi atas kebijakan dari The Fed? Ya, nah ini kita akan coba bahas nih teman-teman. Jadi ada beberapa yang saya take note. Saya coba untuk melakukan research dan coba melihat lagi ke belakang. Sebenarnya pergerakan kripto ternyata cukup unik karena segala sesuatunya dipengaruhi oleh kebijakan The Federal Reserve. Seperti yang kita ketahui, jadi kalau saya tarik balik flashback ya ke November 2021, jadi setelah pertama kali The Fed di situ menyampaikan bahwa mereka akan melakukan tapering, mereka tidak akan menaikkan suku bunga, mereka akan mulai berhenti melakukan pembelanjaan terhadap surat hutang. Jadi mereka berhenti mengedarkan uang ya, dalam artian di sini karena mereka melakukan quantitative easing, dan per November itulah kita bisa melihat market memasuki fase bear market.
ya, tepat saat The Fed mulai menaikkan suku bunga. Nah, banyak orang bilang bahwa ketika The Fed melakukan pivot, sebenarnya market nggak harus langsung naik. Bahkan kecenderungan di historical, beberapa kali kita melakukan review, kita melihat ke belakang. Memang sih pada saat The Fed melakukan pivot, itu kecenderungan market malah crash. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saat Fed pivot itu nantinya akan pasti memberikan dampak yang cenderung negatif untuk market, stock market termasuk salah satunya crypto market di sini? Jadi saya ada sempat berdiskusi ya. Kalau kita ngelihat berdasarkan data, saya rasa jawabannya benar ya. Ketika melakukan pivot, itu kecenderungan market bisa crash. Tapi kalau menurut pandangan saya, dan saya di sini sempat sharing juga dengan salah satu senior saya yang mungkin udah cukup lama di industri financial market, ya beliau berkata sebenarnya beliau percaya namanya priced in. Priced in yang dimaksudkan adalah ketika sounding the Fed itu melakukan pivot, itu biasanya sudah memberikan dampak terhadap market ya sebelum adanya keputusan secara official. Semisalnya contoh, apa sih yang menjadi penyebab dorongan daripada reboundnya Bitcoin pada tanggal ya atau bulan-bulan Januari 2023 lalu? Kalau teman-teman coba flashback lagi, kalian coba ingat lagi, pada kala itu nggak ada news yang benar-benar berarti ya. Kita perlu take note nih teman-teman. Jadi waktu saya ngelakuin research, saya coba cari tahu dan ternyata Januari itu nggak ada apa-apa ya. Bukan seperti contohnya BlackRock mengakui Bitcoin sebagai salah satu mata uang yang akan bersinar untuk menghadapi situasi global finansial saat ini. Gak ada statement seperti itu. Pada kala itu pun tidak ada statement bahwa misalnya ya FTX mengembalikan ya uang-uang yang sudah sempat terbawa ya oleh masalah FTX. Karena kan terakhir kasus crash yang terjadi pada bulan November 2022 lalu itu disebabkan oleh FTX. Jadi kalau misalkan bisa recovery ya mungkin karena FTX. Atau mungkin yang paling sederhana, Elon Musk menggunakan 50% aset ya yang dia miliki saat ini untuk dibelanjakan Bitcoin. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan market panic buying. Tapi permasalahannya adalah pada saat Januari itu gak terlalu banyak berita. Jadi kalau kalian lakukan research pun sebenarnya cuman satu kemungkinannya yang paling possible untuk ngangkat rebound yang terjadi pada Januari itu, yaitu ketika pada kala itu sentimen The Fed itu berencana untuk pivot di tahun 2023. Jadi para pelaku pasar take action mungkin after liburan, which means ya itulah kenapa di Januari awal mereka baru mulai start stacking ya, mulai start beli lagi, mulai belanja lagi, dan pada akhirnya kalau teman-teman review kembali pada bulan Maret 2023, tepatnya sekitar awal-awal bulan ya, awal-awal bulan lalu, waktu Jerome Powell melakukan testimoni di hadapan para kongres, Jerome Powell menyampaikan dengan lantang bahwa interest rate pada saat itu kelihatannya akan lebih tinggi ya. Jadi dia mengatakan di sini likely to be higher. Nah, ini adalah statement yang disampaikan pada saat itu. Kalau kalian lihat tanggalnya 7 Maret 2023. Tepat 1 hari sebelum adanya crash ya. 1 atau 2 hari sebelum adanya crash. Jadi kalau kalian lihat di sini yang warna merah ini adalah candle tanggal 9, di sini tanggal 8 dan di sini tanggal 7 ya. Jadi per Jerome Powell mengeluarkan statement ya 7 Maret atau 8 Maret crash terjadi. Oke, sebelumnya kalau kita ingat teman-teman ya, market itu membentuk yang namanya ascending broadening wedge pattern. Dan dia break per statement dari Jerome Powell dilontarkan kepada publik. Jadi publik meyakini bahwa The Fed itu masih akan naikin suku bunga lagi sampai di angka 5,25 atau 5,5%. Nah, per beberapa hari setelahnya, kalau teman-teman ingat, Silicon Valley Bank itu dinyatakan bangkrut ya, mengalami masalah dalam 2 kali 24 jam, masalah likuiditas, dan akhirnya The Fed bersama dengan rekan-rekan ya dari Treasury dan juga salah satunya dari FIDC ya kalau nggak salah, itu memberikan sebuah program yang dikenal dengan istilah BTFP atau Bank Term Funding Program untuk para perbankan. Dan setelah itu, market pump. Ya, karena pumpnya itu sebenarnya nggak cuma karena program tersebut, tapi kalau teman-teman lihat lagi, sebenarnya disebabkan juga oleh neraca balance sheet ya daripada si The Federal Reserve yang tiba-tiba langsung melonjak naik ya sampai dengan
200 juta dolar kalau tidak salah pada kala itu, teman-teman. Dan tentu saja kita ngelihat reaction di market cenderung positif. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita lihat ya, per data rilis NFP kemarin pada sekitaran hari Jumat, itu angkanya turun jadi 236.000 dari 326.000 di bulan Februari. Kemudian angka pengangguran sedikit menurun 0,1%, tapi untuk pendapatan rata-rata, jadi istilahnya kita bilang wages ya, wages itu minimum wages itu maksudnya kayak mungkin kayak semacam UMR kali ya, atau ya upah minimum regionalnya ya, itu angkanya turun dari 4,6% jadi 4,2%. Dan sejauh ini sebetulnya sesuai ekspektasi dari The Fed sendiri ya, jadi menunjukkan bahwa adanya pelemahan di labor market, atau kita bilang istilahnya di employment ya, atau di ketenaga kerjaan. Dan pada akhirnya ini merupakan sebuah pertanda bahwa The Fed harusnya akan berhenti naikin suku bunga setelah targetnya tercapai. Nah, berarti terakhir kali The Fed naikin suku bunga itu kemungkinan di bulan Mei aja. Jadi after Mei, ekspektasi publik setelahnya adalah angkanya stay di 5-5,25% ya. Kalau kita lihat di bulan Mei 64% peningkatannya, maksudnya probabilitasnya untuk naik di 0,25%. Kemudian di bulan Juni itu sudah 63,8% di angka yang sama. Artinya The Fed tidak akan naikin suku bunga setelah bulan Mei mendatang. Alright, nah ini situasi yang seharusnya dianggap cenderung positif buat para pelaku pasar Bitcoin, kemudian juga stock market ya. Jadi kalau kita lihat memang S&P 500, Nasdaq pada saat closing di hari Jumat kemarin itu memang cenderung positif. Dan saat ini Bitcoin itu mendapatkan semacam booster ya menjelang opening sesi Asia. Kalau kita lihat secara closing time frame weekly, kita belum mendapatkan konfirmasi breakout nih dari area resistance-nya ya. Jadi simpelnya, kalau memang ini bisa berhasil breakout, momentumnya berarti masih ada. Tapi memang ya kita bisa katakan bahwa harusnya ya dampak daripada The Fed ini mungkin sifatnya temporary. Karena waktu lalu yang ngeboost harga Bitcoin sampai sekuat seperti sekarang ini, itu salah satunya adalah narasi yang dibangun dari para pelaku pasar di mana The Fed akan pivot di tahun 2023. Tapi permasalahannya karena tidak ada statement tersebut ya, secara pasti disampaikan oleh Jerome Powell bahwa mereka tidak akan melakukan pivot, tapi yang namanya skenario pause rate hike itu masih possible ya. Dalam artian saat ini boosternya kita tuh tinggal itu aja teman-teman ya. Tinggal itu saja, yang artinya The Fed itu benar-benar harus menekankan kepada publik bahwa oke guys, kita nggak akan naikin suku bunga lagi setelah bulan Mei nanti. Dari situ harusnya kita akan mendapatkan reaksi pasar yang cenderung positif, at least for now. Dan memang berdasarkan research ya yang disampaikan juga dari salah satu member kita pada kala itu, namanya Pak Andreas ya, di grup Advance. Kita memang ada berdiskusi dan beliau juga mengatakan bahwa pada saat The Fed itu memberhentikan kenaikan suku bunga, disitulah market ada rally, walaupun sesaat. Tapi pada saat pivot, ketika sudah diumumkan dengan clear bahwa The Fed akan pivot, disitulah justru market akan crash. Nah, ini menarik memang situasinya teman-teman. Jadi, kita harus kembali melihat lagi berdasarkan historical movement. Kita juga perlu lihat lagi apa sebenarnya menjadi pendorong daripada behavior, atau kita bilang menjadi pendorong daripada supply dan demand di market, terutama untuk Bitcoin itu tuh saat ini tuh apa. Dan ternyata nggak bisa dipungkiri, semua pergerakan ini bergantung dari kebijakan yang diambil oleh the Federal Reserve. Jadi the Fed saat ini bukanlah yang menggerakkan market, mereka hanya memberikan kebijakan. Nah, selebihnya bagaimana interpretasi para pelaku pasar, itulah yang menjadi penggerak market ya, market price kita bisa bilang ya, karena dari sana akan timbul demand dan supply demand inilah yang tentunya akan bertarung ya untuk mendominasi apakah lebih banyak demand-nya atau lebih banyak supply-nya. Kalau lebih banyak supply-nya, secara simple mereka kasih diskon yang artinya harga turun dulu. Tapi kalau misalkan dari sisi demand-nya terus meningkat, maka nggak ada alasan untuk harga turun dulu, karena di harga yang cukup tinggi aja ada orang yang masih bersedia beli. Nah, itu aja teman-teman secara logika ya. Jadi kita perlu take note saat ini. Secara price action sebenarnya saya akan simplify semuanya. Tentunya kita di sini melihat ya, Bitcoin tuh belum berhasil close di atas 28.500. Sudah terjadi lebih kurang selama
wow, udah 3 mingguan ya, lebih kurangnya. Udah 3 mingguan nih kita bertahan cuman di range harga ini aja. Dan kalau misalkan memang rejection terjadi, well, saya personally mungkin akan bersiap-siap untuk melakukan reakumulasi seandainya harga $25.000 itu akan dites kembali. Mengingat sebelumnya area tersebut adalah resistance yang sangat kuat untuk Bitcoin. Alright? Di sisi lain, kalau misalkan memang harganya langsung nanjak dan rally, saya mungkin gak akan terlalu FOMO ya. Di sisi lain, ketika itu terjadi, yang saya akan lakukan adalah mungkin saya akan manfaatkan dari altcoins ya, seperti misalkan contoh, mungkin saya akan melihat Ethereum karena ada beberapa kondisi market yang saya lihat cukup menarik untuk di follow up. Perhaps LTC, mungkin CFX ya, di sini kelihatan ada potensi double bottom. Kemudian ada Filecoin yang kelihatan dia sudah mulai break dari resistance sebelumnya. Mungkin proses retest berikutnya akan menjadi konfirmasinya juga. Nah, saya personally mungkin ya sebaiknya menunggu sedikit teman-teman. Kenapa? Karena biasanya nih jam 6, jam 7 ya, jam 8 terutama pada saat open sesi Asia, pergerakan market tuh bener-bener unpredictable. Oke, terutama perlu diingat nih teman-teman, karena kemarin long holiday dan setelah NFP reactionnya tuh delay teman-teman. Delay dalam artian karena para pelaku pasar liburan, jadi mereka nggak langsung take action. Mungkin pada saat sesi Asia Open, pergerakan bakal volatile banget. Dan ya menurut saya pribadi sih nggak begitu bijak ya kalau misalkan kita mencoba untuk menebak-nebak kemanakah arah pergerakan market pada saat sesi Asia Open. Nah, so far yang menjadi concern saya adalah satu, posisi Bitcoin itu sideways cukup lama di range ini ya. Jadi ada potensi dia sedang create yang namanya base, membentuk semacam symmetrical triangle pattern. Karena kalau kita lihat di sini, ini sudah ada break ya, V formation, and then kita ngelihat di sini membentuk hanya sideways aja, dan terakhir kita tinggal butuh yang namanya konfirmasi, break atas area resistance, bertahan di atas area resistance tersebut, dan follow up untuk next level di $30.000. Itu mungkin menurut saya akan menjadi sebuah skenario yang menarik ya untuk terjadi pada Bitcoin. Karena kalau kita lihat secara bigger picture lagi, ini sebenarnya bisa juga kita katakan sebagai ascending triangle pattern. Ya, selebihnya kalau teman-teman zoom in ke time frame yang lebih kecil seperti di 1 jam, yang saya lihat lagi adalah kita udah sideways parah teman-teman ya dalam beberapa hari terakhir di range yang sama, dan pada akhirnya berhasil breakout nih dari resistance levelnya. Jadi kalau misalkan memang rejection kembali terjadi dekat area supply, ekspektasinya adalah bisa melihat Bitcoin holding di atas area resistance tersebut. Lebih bagus lagi ada reaction lagi. Jadi kita bisa follow up dan pada akhirnya kita bisa ngikutin potensi untuk Bitcoin breakout dari area supply-nya. Alright? Nah, tentu saja kita juga perlu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan di mana ini semua adalah fake out. Maka kalau misalkan ternyata teman-teman melihat harga setelah testing ke supply dia pullbacknya sangat agresif dan signifikan, tentu kalian tahu pullback seperti ini idealnya tidak dimanfaatkan untuk mengambil posisi long karena prosesnya yang cenderung agresif ya. Kalau kalian lakukan, jatuhnya kita tangkap pisau jatuh ya, dan tentu saja itu akan berbahaya untuk account kita juga. Alright, so itu dia teman-teman ya sekilas update yang bisa saya berikan untuk teman-teman sekalian seputar Bitcoin. Kita juga ada refreshment supaya teman-teman punya reminder lagi, punya gambaran lagi bahwa sebenarnya kenapa ya penting untuk kita memahami fundamental. Karena yang namanya pelaku pasar itu nggak lepas dari bagaimana kebijakan dibuat ya. Jadi kita perlu pahami hal tersebut sebagai bagian dari bentuk keseriusan kita di dalam mengumpulkan aset atau menghasilkan profit, entah itu dari trading atau investasi melalui Bitcoin atau crypto aset. Alright, so I think that's it everybody. Selamat menjalani hari Senin. God bless everyone. Semangat, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.